Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat pagi. Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati kita. Kita memasuki persekutuan doa kita pada pagi hari ini. Mari kita mengambil saat teduh. Persekutuan doa pada pagi hari ini kami bangun dengan pengakuan bahwa pertolongan kami datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya kekal selamanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa ada bersama dengan kami semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak kita pungkiri bahwa di dalam kehidupan dan keberadaan kita tidak luput dari dosa dan kesalahan. Untuk itu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah pada pagi hari ini kita merendahkan hati kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kita juga mempersiapkan hati dan batin kita untuk bersama-sama membaca, mendengarkan, dan merenungkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mengungkapkan penyesalan kita melalui kidung pujian. Kita nyanyikan kidung jemaat nomor 170 baitnya yang pertama dan yang ketiga. Setelah kita menyanyi, kita akan masuk di dalam doa. Diberikan waktu kepada Bapak Ibu untuk menaikkan pengakuan dosa secara pribadi.
Demikianlah kami Tuhan, anak-anak-Mu, umat milik kepunyaan yang dengan penuh kerendahan hati datang menghadap kehadirat-Mu. Kami tidak membawa kesempurnaan hidup kami. Kami mengakui segala kelemahan dan keterbatasan kami sebagai manusia. Seringkali di dalam kehidupan kami tidak mampu untuk melakukan kehendak Tuhan. Kami tidak mampu untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Dan bahkan seringkali dengan kesadaran diri kami melakukan sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan. Untuk itu Tuhan, pada pagi hari ini kami bersama-sama saudara-saudara kami yang lain datang menghadap kehadirat Tuhan dengan penuh kerendahan hati kami, mengakui dosa dan kesalahan kami. Kami memohonkan pengampunan dan anugerah kasih karunia dari Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, angkatlah hati kami ke atas, agar kami bisa kembali melihat dan merasakan anugerah kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini juga kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan memampukan hati kami untuk kami bisa memahami dan mengerti maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Demikianlah Tuhan apa yang menjadi doa dan permohonan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan sabda firman Tuhan kita pada pagi hari ini diambil dari Roma 8 ayatnya yang ke-31 sampai 39. Demikian dinyatakan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau petelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah sabda firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan sabda Tuhan di dalam kehidupan. Amin. Bapak Ibu, seorang pemuda yang berasal dari Aceh, Martunis namanya. Ia adalah seorang anak angkat dari mega bintang sepak bola Cristiano Ronaldo. Martunis beberapa waktu yang lalu baru saja memberlangsungkan pernikahannya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, meskipun ketika ia memberlangsungkan pernikahannya, bapak angkatnya Cristiano Ronaldo, sang mega bintang itu, tidak bisa hadir.
ia tetap merasakan bahagia, ia tetap merasa senang karena ia menerima restu dari Cristiano Ronaldo. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bisa kita bayangkan bagaimana bahagianya hati Martunis ketika ia memiliki relasi yang dekat, yaitu sebagai anak angkat dengan Cristiano Ronaldo. Bapak Ibu, menjadi wajar dan juga dirasakan oleh manusia yang lain. Ketika manusia bisa menjalin relasi yang dekat dengan orang-orang terkenal, dengan orang-orang yang berkuasa, atau orang-orang yang memiliki uang banyak, mereka merasa bangga. Atau jangan-jangan panjenengan dan saya pernah mengalami hal itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berkaitan dengan perasaan bahagia dan juga relasi yang terbangun terjalin, Rasul Paulus juga merasakan demikian. Di dalam bacaan yang telah kita baca pada pagi hari ini, di situ dituliskan mengenai penghayatan iman Rasul Paulus akan keberadaan dan statusnya sebagai orang beriman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada bacaan kita ini Rasul Paulus sedang berusaha untuk mengajak orang-orang beriman atau para pengikut Kristus yang ada di kota Roma untuk meyakini bahwa sebagai pengikut Kristus mereka memiliki relasi yang dekat dengan Allah. Di situ dituliskan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Rasul Paulus merasa bahwa ia memiliki relasi yang begitu dekat dengan Allah. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita membaca bagian ini, mungkin kita merasa relasi yang dekat dengan Allah membuat Rasul Paulus menjadi jumawa. Siapakah yang akan melawan kita? Kok jumawa banget ya? Kok sombong sekali ya? Sebenarnya tidak juga Bapak Ibu. Ini bukanlah ekspresi yang menggambarkan kesombongan diri Rasul Paulus sebagai orang beriman. Karena pada bagian ini Rasul Paulus menggambarkan Allah sebagai pihak yang tidak semata-mata memiliki kuasa karena powernya, memiliki kuasa karena kekuatannya, memiliki kuasa karena kemuliaan dan kekayaannya. Tidak Bapak Ibu. Tetapi Rasul Paulus menggambarkan bahwa Allah sebagai pihak yang memiliki kerelaan. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Rasul Paulus sedang menggambarkan bahwa Allah tidak semata-mata sebagai pihak yang maha kuasa, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki kerelaan. Bapak Ibu, kalau kita rasa-rasakan lebih mendalam, sebenarnya yang diungkapkan Rasul Paulus ini juga menjadi jaminan. Mungkin Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa memiliki relasi dengan pihak yang berkuasa saja tidak cukup menjadikan relasi yang kita bangun menjadi relasi yang sehat. Tidak Bapak Ibu. Bisa juga ketika kita menjalin relasi dengan orang yang berkuasa, lantas mereka dengan mudah mengatakan, memang siapa kamu? Presiden kae lo Pak Lekku, artis kae lo kancaku. Tetapi bisa saja mereka mengatakan, memang siapa kamu? Tetapi ketika Rasul Paulus menggambarkan Allah sebagai pihak yang juga memiliki kerelaan hati, ini menjadi jaminan bahwa Allah tidak akan menolak kita. Ini menjadi jaminan bahwa relasi yang terbangun antara umat dengan Allah adalah relasi yang benar-benar sehat. Jadi sebenarnya di sini Rasul Paulus tidak sedang jumawa, karena dia tidak sedang menggambarkan Allah yang begitu besar dan maha kuasa. Tidak Bapak Ibu. Tetapi Rasul Paulus sedang ingin menunjukkan
bahwa dengan kerelaan hati akan terbangun relasi yang sehat antara umat dan Allah. Di sini juga dituliskan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jumawa sekali, lebih dari pemenang. Banyak di luar saudara-saudara kita menyanyikan, lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kok jumawa sekali ya? Memiliki relasi yang dekat dengan Allah kok menjadikan orang beriman menjadi sosok yang begitu jumawa? Sebenarnya juga tidak, Bapak Ibu. Ketika kita mengingat kembali bahwa konsep kemenangan, konsep pemenang di dalam pemikiran Paulus tidak pernah berbicara mengenai kemenangan di dalam rangka pertandingan atau melawan pihak yang lainnya. Tidak, Bapak Ibu. Rasul Paulus tidak pernah berbicara mengenai kemenangan di dalam rangka kita melawan pihak lain. Tidak, Bapak Ibu. Tidak ada yang kita lawan. Semuanya saudara. Tidak ada permusuhan di dalam Tuhan. Kita perlu mengingat bahwa konsep kemenangan Rasul Paulus selalu berbicara mengenai ketahanan diri orang beriman dari penderitaan, dari kesesakan. Sehingga ketika Rasul Paulus mengatakan bahwa dalam semuanya itu kita lebih daripada pemenang, hal itu berarti relasi antara Tuhan, Allah, dan umat menjadikan orang percaya tahan terhadap penderitaan. Dan bahkan menjadi orang yang menang, menaklukkan penderitaan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dengan demikian relasi dan kebanggaan yang ada di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kita yang membangun relasi yang dekat dengan Allah, itu menjadi relasi yang memberikan semangat kepada kita semua untuk meneladan apa yang telah diperbuat Allah sendiri. Relasi yang memberikan semangat bagi kita semua untuk juga memiliki kerelaan seperti Allah sendiri telah merelakan anaknya yang tunggal. Allah sendiri yang telah merelakan dan mau untuk turun ke dunia menebus dosa manusia. Relasi ini tidak berbicara mengenai kebanggaan yang menimbulkan kesombongan atau kejumawaan di dalam kehidupan kita. Tidak. Tetapi kebanggaan yang menimbulkan semangat di dalam hati dan kehidupan orang percaya untuk meneladan apa yang dimiliki Allah di dalam kehidupan sehari-hari kita semua. Relasi ini juga menjadikan kita semua untuk tahu bahwa hidup sebagai orang beriman adalah hidup yang menang dari segala penderitaan. Bukankah hidup kita sekarang juga sedang mengalami penderitaan oleh karena pandemi COVID-19 yang tidak kunjung usai? Bapak Ibu, ingatlah bahwa sebagai anak-anak Allah, sebagai umat yang memiliki relasi yang dekat dengan Allah, kita lebih dari pemenang. Kita dapat menaklukkan penderitaan itu karena kasih Tuhan menjadi jaminan di dalam kehidupan kita, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita untuk kita bisa melampaui penderitaan ini. Lantas, dengan demikian, apakah yang membuat kita tidak bersyukur? Marilah kita bersyukur atas relasi yang kita bangun dengan Allah, atas status kita sebagai anak-anak Allah, dengan kita meneladan sikap hati Allah yang mau merelakan anaknya yang tunggal, dengan kita meneladan Tuhan Yesus Kristus yang tahan dan bahkan menang atas penderitaan.
marilah kita berbahagia atas status dan relasi kita sebagai anak-anak Allah. Tetap kuat, tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita kembali mengambil saat teduh kita. Mari kita memfokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, pujilah namanya, pujilah Tuhan, sumber kehidupan. 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 Pujilah Tuhan, pujilah namanya, pujilah Tuhan, sumber Bapak Ibu, tetap dengan keadaan saat teduh kita, marilah kita menaikkan doa syafaat dan doa pribadi kita. Diberikan waktu kepada Bapak Ibu sekalian untuk menaikkan doa-doa pribadi.
Tuhan, pada pagi hari ini kami bersama-sama boleh belajar bahwa sebagai anak-anak-Mu, umat yang memiliki relasi yang begitu dekat dengan-Mu, tidak ada sesuatu apapun yang menghalangi kami untuk mensyukuri relasi dan status kami sebagai anak-anak Tuhan. Untuk itu Tuhan, mampukanlah kami mewujudkan syukur kami dengan kami memberikan apa yang terbaik dari apa yang kami miliki, kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Mampukan kami juga untuk menghayati relasi kami dengan-Mu. Mampukan kami untuk meneladang sikap hati yang Engkau miliki. Mampukan kami untuk meneladang sama seperti Tuhan Yesus yang telah menang dari penderitaan. Mampukan kami juga untuk menjadi pemenang di dalam penderitaan yang kami alami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama menyatukan hati kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring oleh karena sakit. Engkau mengetahui apa yang menjadi keberadaan mereka. Kiranya Tuhan berkarya di dalam kehidupan saudara-saudara kami. Tuhan menyatakan mujizat kesembuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga yang menunggu dan merawat. Kiranya Tuhan sendiri yang memampukan dan memberikan kecukupan di dalam kehidupannya. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang berada di garis depan untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Para tenaga kesehatan, kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan, melindungi, menjauhkan dari segala bahaya, dari segala sakit penyakit, sehingga mereka bisa menunaikan tugas mulia mereka dengan penuh semangat, dengan merasakan berkat dari Tuhan, dan tetap berada di dalam perlindungan kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga yang sedang ditinggalkan. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara keluarga saudara-saudara kami ini, memberikan kecukupan. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan memampukan para pemimpin kami untuk mengambil setiap keputusan, melakukan tindakan-tindakan untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, senantiasa memberikan perlindungan dan pemulihan bagi bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa bagi gereja kami, Gereja Kristen Jawi Wetan Pasamuan Gresik. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memakai gereja kami sebagai perpanjangan tangan kasih Tuhan yang dapat dirasakan oleh dunia ini. Kami juga berdoa bagi umat Tuhan di gereja ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memberikan kecukupan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, memberikan damai sejahtera, agar kami juga dimampukan untuk membawa damai sejahtera ini dan kami bagikan bagi saudara-saudara kami yang lainnya. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit oleh karena penyakit corona ini Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memberikan pemulihan dan kekuatan. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang telah ditinggalkan oleh anggota keluarganya oleh karena sakit corona ini. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan pemulihan di dalam kehidupan saudara-saudara kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang lain yang sedang menderita oleh karena kelaparan, sakit penyakit, peperangan, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memulihkan. Demikianlah Tuhan apa yang menjadi doa dan permohonan kami. Semuanya ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam suatu pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita melanjutkan aktivitas dan kegiatan kita pada pagi hari ini.
Marilah kita senantiasa bersyukur dan mengungkapkan syukur kita melalui kehidupan yang penuh dengan kerelaan hati dan kehidupan yang bertahan di dalam penderitaan. Karena untuk itulah kita dipanggil menjadi anak-anak Allah. Senantiasa semangat, tetap sehat, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus senantiasa ada bersama dengan kita semua, mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.